Oke, ready anak-anak? Kita mulai dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, perhatikan, terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik A. Lalu, perhatikan selanjutnya, terdapat sudut pusat dan sudut keliling. Inilah yang disebut dengan sudut pusat, dan ini sudut keliling. Kita misalkan sudut pusat itu dengan alfa, dan sudut keliling dengan beta. Oke? Sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, artinya begini anak-anak, sudut keliling ini menghadap busur BC, sudut beta, sudut alfa juga menghadap busur BC. Jadi mereka menghadap busur yang sama, maka terdapat hubungan besar sudut pusat yang disimbolkan dengan alfa sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Jadi ditulis alfa sama dengan 2 beta. Atau sudut keliling besarnya sama dengan setengah sudut pusat, ditulis dengan beta sama dengan setengah alfa. Nah, agar lebih dipahami, kita masuk contoh soal. Itulah besar sudut pusat dari lingkaran di bawah ini. Nah, sudut pusat BAC dan sudut keliling BDC. Jika besar sudut keliling BDC 30 derajat, kita akan menentukan berapa besar sudut pusat. Jawab. Sudut BAC sama itu dengan 2 kali sudut BDC. Nah, sudut BDC itu adalah 30 derajat, sehingga besar sudut BAC sama dengan 60 derajat. Oke, anak-anak, kita lanjut. Kita akan membahas tentang segi 4 kali busur. Nah, perhatikan gambar. Sebuah lingkaran dan terdapat 4 kali busur. Keempat kali busur ini membentuk segi 4, maka disebut dengan segi 4 kali busur. Segi 4 kali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berimpit dengan suatu lingkaran. Ini yang dimaksud dengan titik sudut A, B, C, D. Keempat titik sudut ini berimpit pada lingkaran. Apa saja yang akan kita bahas tentang segi 4 kali busur? Sudut keliling yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Terdapat 4 buah sudut keliling, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besar sudut BAD ditulis dengan MBAD. Sudut BAD berhadapan dengan BCD. Sudut yang saling berhadapan ini jumlahnya 180 derajat. Sudut ABD berhadapan dengan sudut ADC, jumlahnya 180 derajat. Berarti jumlah semua sudut keliling jika dijumlahkan keempat sudut ini, maka jumlahnya 360 derajat. Oke? Sekarang, untuk lebih memperdalam pengetahuan kamu tentang sudut pusat dan sudut keliling dan segi 4 kali busur, mari kita berlatih. Contoh soal untuk pilihan ganda. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika
Jika besar sudut AOB adalah 72 derajat, maka besar sudut ACB adalah titik-titik. Artinya yang ditanya di sini adalah berapakah besar sudut keliling? Besar sudut pusatnya 72 derajat. Kita lihat sesuai dengan rumus, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling setengah dari sudut pusat. Dan berdasarkan rumus ini, maka besar sudut ACB sama dengan setengah dari besar sudut pusat, di mana sudut pusatnya 72 derajat, dan berarti sudut keliling sama dengan 36 derajat. Jawabannya B. Kita lanjut. Nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah titik-titik. Kita lihat, kita akan menggambarkan hal-hal yang diketahui. Nah, ini terdapat sebuah lingkaran berpusat di titik O dengan A, B, C berada pada lingkaran. Sesuai dengan yang diketahui, sisi AB melewati atau melalui pusat lingkaran. Berapakah sudut BCA? BCA. Oke anak-anak, sisi AB melalui titik pusat sehingga membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Garis lurus itu membentuk sudut 180 derajat. Sehingga besar sudut BCA sama dengan setengah kali 180 derajat 90 derajat. Atau dengan kata lain, setiap sudut keliling yang menghadap diameter nilainya 90 derajat. Oke, paham anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal IC nomor 1. Sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 140 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah titik-titik. Sama. Kembali ke pernyataan yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling setengah dari sudut pusat. Dalam soal ini, yang diketahui adalah sudut pusat besarnya 140 derajat. Sehingga besar sudut keliling sama dengan setengah dari 140 derajat sama dengan 70 derajat. Oke? Kita lanjut nomor 2. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 65 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Dalam hal ini, yang diketahui adalah besar sudut keliling. Tentu, besar sudut pusat sama itu dengan 2 kali besar sudut keliling. Sehingga besar sudut POQ sama dengan 2 kali 65 derajat sama dengan 130 derajat. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap ditonton video ini sampai tuntas ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui besar sudut MAN adalah 130 derajat. Tentukan besar sudut MON. MAN, inilah besar sudut MAN 130 derajat.
Lalu ditanya sudut MON. Sudut MON membentuk dua jenis sudut, yaitu sudut mayor dan sudut minor. Nah, masih ingat, sudut mayor itu jika lebih dari 180 derajat dan sudut minor di bawah 180 derajat. Berarti besar sudut MON mayor besar sudut MA yang sama dengan 2 kali 130 derajat sama dengan 260 derajat. Kenapa demikian? Karena sudut MAN merupakan sudut keliling dan sudut MON mayor ini merupakan sudut pusat, di mana besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Oke anak-anak, kita lihat berapa besar sudut MON minor sama dengan 360 derajat dikurangi 260 derajat sama dengan 100 derajat. Tentu bertanya, kenapa bisa seperti ini? Nah, ingat, sebuah lingkaran jumlah keseluruhan sudut adalah 360 derajat. Sudut MON mayor 260. Tentu sudut MON minor adalah sisanya. Berarti 360 dikurangi 260 sama dengan 100 derajat. Oke anak-anak, paham ya? Oke, saya yakin anak-anak bisa paham kalau diikuti dengan baik-baik. Dan video ini boleh ditonton berulang-ulang. Silakan di-download nanti ya. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan segi 4 PQRS di bawah. PQRS. Diketahui sudut MPQR 115 derajat. Di mana itu sudut PQR? PQR 115 derajat. Dan besar sudut QRS. QRS 76 derajat. Tentukan besar sudut SPQ dan besar sudut RSP. Mari kita jawab. Ingat, sudut keliling yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Sudut QRS ya, sudut QRS berhadapan dengan sudut SPQ berhadapan. Tentu jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut QRS diketahui 76 derajat. Ditambah sudut SPQ sama dengan 180 derajat. Sehingga besar sudut SPQ tentu sama dengan 180 dikurangi 76, hasilnya 104 derajat. Kita lanjut untuk mengetahui sudut RSP. Perhatikan sudut PQR berhadapan dengan sudut RSP. Ini dia berhadapan. Sudut RSP akan kita cari. Nah, besar sudut PQR sesuai dengan soal 115 derajat ditambah sudut RSP 180 derajat. Sehingga besar sudut RSP sama dengan 180 dikurangi 115 sama dengan 65 derajat. Oke anak-anak, thank you. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan lingkaran O, ini lingkaran yang berpusat di O. Diketahui sudut BAD nilainya X ditambah 30 dan sudut BCD nilainya
2x. Tentukan besar sudut BOD minor dan sudut BOD mayor. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan berapa nilai X. Perhatikan bahwasanya sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Mereka berhadapan. Karena berhadapan, jumlahnya 180 derajat. Sudut BAD ini nilainya X ditambah 30, dan sudut BDC 2X, nilainya 180. 3X ditambah 30 sama dengan 180. Tentu anak-anak bertanya, 3X dari mana? 3X ini adalah 1X ditambah 2X, hasilnya 3X. Oke anak-anak, berarti 3X itu sama itu dengan 180 dikurangi 30. Tentu hasilnya 150. Sehingga 3X itu sama itu dengan 150 dibagi 3, hasilnya 50 derajat. Nah, ternyata nilai X itu adalah 50. Sekarang kita tentukan besar sudut EBAD adalah 50 ditambah 30 sama dengan 80. Kok bisa ya? Perhatikan, sudut BAD adalah X ditambah 30. Nilai X adalah 50. Sehingga sudut BAD 50 ditambah 30, 80. Berapa besar sudut BCD? BCD adalah 2X. 2X berarti X-nya 50, tentu besar sudut BCD 2 dikali 50 sama dengan 100. Oke anak-anak? Sehingga sudut BOD minor sama dengan 2 kali 80. Kenapa bisa anak-anak? Nah, sudut BOD minor ini dia, saya tunjukkan lokasinya, perhatikan kursor BOD minor ini dia, menghadap busur yang sama dengan sudut BAD, di mana sudut BAD adalah 80, sehingga BOD 2 kali 80 sama dengan 160. Sudut BOD mayor 2 kali 100 sama dengan 200. Nah, kalau masih bingung, kembali Bapak jelaskan. Perhatikan BOD mayor, ini dia anak-anak. Nah, ini BOD mayor. Perhatikan kursor BOD mayor. BOD mayor ini menghadap busur yang sama dengan sudut keliling BCD. BCD menghadap busur BD, perhatikan kursor anak-anak. BOD mayor juga menghadap busur BD. Sudut BCD adalah 100, sehingga sudut pusatnya 2 kali 100. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.